Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajma'in amma ba'du. Segala puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah, atas segala nikmat, atas segala karunia-Nya, kembali kita dipertemukan pada kesempatan pagi hari ini untuk mengikuti kajian rutin, kajian online Majelis Taklim Masjid Jami Bintaro Jaya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan semoga kita semuanya sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam kajian kita di setiap Kamis pagi jam 10. Tema kali ini adalah antara bulan Rajab, Sa'ban, dan Ramadan. Dan sudah hadir di tengah kita beliau yang kita tunggu, narasumber kita, guru kita, Bapak Ustadz Atabik Lutfi MA. Bulan Rajab, Sa'ban, dan Ramadan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah setiap memasuki bulan Rajab, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Masya Allah, mudah-mudahan di bulan ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa mengisinya, bisa mengamalkannya dengan baik, dan termasuk kita hamba-hambanya yang selalu mendapatkan petunjuk jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk itu sekali lagi saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, mari kembali kita luruskan niat kita. Kita hadir di sini, kita hadir semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kepada narasumber kita, Bapak Dr. Atabik Lutfi MA, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Atik. Barakallahu fiik. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami Bintaro Jaya, pengurus Majelis Taklim Masjid Jami Bintaro Jaya, Bapak Ibu semua, para hadirin wal hadirat yang hadir, baik di rumahnya maupun di tempat yang lain, namun semuanya insya Allah melalui online, melalui media yang bernama Zoom, insya Allah tidak mengurangi silaturahim, tidak mengurangi kita saling menyapa, saling mendoakan di antara kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyil matin, wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin, Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma rizukna uluman tanfa'una, ya Rahman, ya Rahim, amin, amma ba'du. Alhamdulillah, tetap kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua ketetapan Allah, atas semua kehendak Allah. Di antara kehendaknya, kita masih bermajlis secara virtual, meskipun rencana kita bermajlis secara offline. Namun tetap kita mensyukuri semua karunia-Nya, ketetapannya, dan seluruh ketentuan-ketentuannya, seraya kita terus meningkatkan ibadah dan amal soleh kita, terus menerus kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang semua yang kita jalankan semakin menambah kebaikan-kebaikan dunia kita, semakin memuliakan kehidupan akhirat kita semua di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam
kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, teladan sepanjang zaman, manusia yang selalu kita muliakan, manusia yang selalu kita ikuti tuntunannya. Semoga karena kita selalu berusaha memuliakan Nabi, mengamalkan tuntunannya, sunnah-sunnahnya, kelak kita semuanya adalah umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pada hari ini adalah tema yang aktual. Aktual karena kita sedang berada di bulan Rajab. Kita berada di tanggal 16 bulan Rajab. Kalau sudah masuk Rajab berarti akan datang segera Sya'ban. Setelah Sya'ban tentu akan datang bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan. Mudah-mudahan kehadiran bulan Rajab yang sedang kita jalankan, nanti bulan Sya'ban yang akan kita jalankan pula, serta Ramadan semakin memuliakan kita, semakin meningkatkan iman dan takwa kita, semakin melayakkan kita untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan ungkapan bahwa bukti dari rahmat Allah itu hadirnya waktu-waktu yang mulia. Karena di waktu yang mulia, kita mendapatkan kemuliaan. Seorang itu akan mulia karena berada di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, sedang beribadah mulia. Kita berada di masjid. Masjid adalah tempat yang mulia, maka kita mulia. Kita berada di majlis, maka kita mulia. Karena majlis adalah tempat yang mulia. Majlis adalah tempat bertemunya orang-orang mulia. Kita berada di tanah suci, maka kita mulia. Karena tempat kita tempat yang mulia. Kita sedang beramal soleh, maka kita mulia. Karena amal soleh adalah amal yang mulia. Salah satu dari bukti rahmat Allah adalah kita dianugerahkan oleh Allah terus-menerus bergantian. Ada waktu-waktu mulia, ada bulan-bulan mulia, ada tempat-tempat mulia, dan ada amal-amal mulia. Kalau kita mengikuti kalender Hijriyah, maka tentu ada 3 bulan yang berurutan. Yang ini merupakan sangat istimewa dan diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Ada bulan Rajab dan nanti Sya'ban serta berikutnya Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan kita sehat semuanya, kita dijauhkan dari bencana dan kita dapat memaksimalkan ibadah di bulan-bulan mulia. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab itu termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Kita mengenal istilah haram. Haram itu bukan artinya tidak boleh kita beribadah. Justru haram di sini kita maksimalkan ibadah. Haram itu adalah karena dimuliakan. Haram itu adalah karena semua amal dilipat gandakan. Haram itu karena kita lebih dilarang lagi bermaksiat dan berdosa. Maka jadilah namanya bulan haram. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, dan sekarang bulan Rajab atau 36. Nanti kita bahas ayatnya. Yang kedua bulan Sya'ban. Kenapa 3 bulan ini penting bagi kita? Karena bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal manusia. Subhanallah, walhamdulillah. Kita sedang bermajlis di bulan Rajab dan kita berharap saat nanti bulan Sya'ban kebiasaan ibadah kita dicatat pahala. Ini hadis Nabi SAW, Bapak Ibu. Orang yang biasa beramal soleh, orang yang biasa beribadah, kemudian ada uzur, sakit atau perjalanan atau apapun yang ia tidak dapat menjalankan ibadah dan amal soleh yang biasa ia jalankan, ia dapatkan pahala seperti ia sedang beribadah dan beramal soleh. Biasanya berinfak, namun saat itu kebutuhan sangat tinggi. Ia tidak mampu berinfak seperti biasanya. Maka meskipun ia tidak berinfak atau berinfak tidak seperti biasanya, dicatat tetap sedang berinfak. Subhanallah. Karenanya di bulan Sya'ban Allah janjikan semua amal manusia akan diangkat, dilaporkan menghadap Allah. Dan kata Nabi, aku suka saat nanti amalku dilaporkan, dibawa menghadap Allah oleh malaikat-malaikat Allah. Nabi
sedang dalam keadaan berpuasa, sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah. Kalau tidak diawali dari Rajab, Sya'ban itu berat. Kalau tidak diawali dengan Sya'ban, Ramadannya jadi kan begitu ya. Minimal 3 bulan ini. Minimal. Maksimalnya setiap bulan. Tapi kan manusia ada kelemahan. Tidak mungkin setiap bulan maksimal. Tidak mungkin setiap waktu maksimal. Maka Allah siapkan minimal 3 bulan istimewa. Ditambah 3 bulan yang lain yang disebut bulan haram. Berarti kita punya 6 bulan istimewa. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Tapi kita bahas 3 bulan aja. Minimal kita punya 6 bulan yang sangat istimewa. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, bulan haram. Ditambah bulan Sya'ban, bulan mulia, dan nanti bulan Ramadan, bulan yang amat sangat mulia. Kebiasaan kita beribadah, itu akan memudahkan kita beribadah. Minimal 3 bulan ini kita persiapkan karena kita ingin mendapatkan kemuliaan. Tentu Ramadan amat sangat populer dan kita sangat memahami bahwa inilah bulan paling berkah, bulan paling mulia, dan kita bisa rujuk ayat-ayatnya di surat Al-Baqarah 183, 187. Bapak Ibu, berapa lama kita berRamadan? Ternyata kita sudah berRamadan, ada yang di sini sudah 40 kali berRamadan. Ada yang sudah 30 kali. Bahkan mungkin ada yang lebih dari itu. Subhanallah. Kalau kita tidak mengingat kembali, kita tidak mempersiapkan kembali, khawatir kita, bukan kitanya yang tidak siap, tapi khawatir Allah tidak membuka hati kita, tidak membuka kemuliaan kita, tidak memberikan taufiknya. Nah, kata para ulama, kalau orang mempersiapkan, itu Allah akan mudahkan. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan, maka sulit kita mendapatkan kemudahan. Kan kita sebelum sholat kita siap-siap. Siap mukena ya, kalau ibu-ibu. Siap sarung, siap kopiah, siap alat sholat, siap tempat, siap kendaraan. Maka mudah. Tapi kalau tidak ada persiapan, tidak dimudahkan oleh Allah. Kita mau umroh, tadi ada yang mau rihlah, bersilaturahim. Tentu kita persiapkan. Kita siapkan semuanya sehingga dimudahkan oleh Allah. Kalau tidak mempersiapkan diri, tidak dimudahkan oleh Allah. Subhanallah. Anak pun kita persiapkan, kita pula mempersiapkan. Kalau kita persiapannya baik, maka kita akan dimudahkan oleh Allah. Karenanya, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Terima kasih para pengurus masjid atau pengurus masjid ta'lim dan jamaah semuanya. Kita di hari ini sedang mempersiapkan kemuliaan 3 bulan dan insya Allah itulah tanda kita akan dimudahkan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini ayat yang tadi di surat At-Taubah 36. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jumlah bulan menurut Allah 12 bulan. Dan Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah tetapkan 1 tahun nanti ya berputar itu 12 bulan. Nah, dari 12 bulan Allah memilih 4 bulan haram. Ditambah tadi 2 bulan yaitu Sya'ban dan Ramadan. Kita minimal punya 6 bulan yang sangat mulia. Ada pandangan dari Nabi SAW tentang bulan Sya'ban, tadi tentang bulan Rajab, bahwa Nabi SAW menyebutkan saat beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ditanya oleh sahabat Usama bin Zaid. Aku bertanya, ya Rasul, aku tidak melihat engkau sering berpuasa kecuali di 1 bulan yaitu Sya'ban. Maka Nabi menyampaikan, Zaka atau Zalika syahrun yaghfulun nas anhu. Ini bulan yang banyak dilupakan orang. Ya, ternyata benar. Kita lebih ingat Rajab, kita lebih ingat Ramadan. Bahkan paling ingat itu Syawal. Karena ada mudik. Paling ingat Syawal. Paling ingat Zulhijjah. Karena ada haji, ada kurban. Maka kata Nabi, dia diapit dengan 2 bulan. Yaitu ada bulan yang bernama ya bulan Rajab, bulan Ramadan. Nah, yang tengah-tengah kadang-kadang dilupakan. Maka Nabi ingatkan, bulan Sya'ban diangkatnya amal kepada Allah yang mengatur semuanya. Sehingga aku ingin saat amalku diangkat di bulan Sya'ban, aku sedang berpuasa, aku sedang beribadah,
aku sedang berinfak, aku sedang bermajelis, aku sedang melakukan kebaikan-kebaikan. Inilah landasan kita. Kenapa kita membahas bulan Rajab, kenapa kita membahas bulan Sya'ban, dan tentu bulan Ramadan. Banyak sekali apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan hadis tadi ada di dalam pandangan Imam Ibnu Qayyim. Ternyata hadirin wal hadirat, manusia itu ada 3 laporan amalnya. Ada tahunan, ada pekanan, ada harian. Nah, kita siapkan. Sekarang hari Kamis, ini laporan pekanan. Ya, annual report. Betul ya, annual report. Tiap tahun ada amal diangkat tiap tahun, itu di bulan Sya'ban. Tadi hadisnya sudah disampaikan, hadis Imam Nasai dan Abu Daud. Kemudian nanti 1 pekan itu dilaporkannya pada hari Senin dan Kamis. Makanya ada puasa Senin dan Kamis, ada ibadah Senin dan Kamis. Kalau amalnya di siang hari, per harian. Sekarang hariannya, kalau siang hari, maka sebelum malam dilaporkan. Kalau amal di malam hari, dilaporkannya kapan? Yaitu penghujung malam, sebelum tiba waktu siang. Di sinilah urutan-urutan di mana manusia semua dilaporkan amalnya. Tahunan, itu bulan Sya'ban. Pekanan, Senin dan Kamis, tapi ada setiap hari. Karenanya Bapak Ibu, subhanallah, kita berbahagia. Setiap hari kita diingatkan dengan ibadah amal soleh. Karena dilaporkan setiap hari. Nanti setiap pekan kita perkuat Senin dan Kamis. Setiap tahun kita perkuat pula di bulan Sya'ban. Subhanallah, itulah tuntunan para ulama kita. Bagaimana kita ingin menjadikan bulan-bulan ini bulan mulia. Karena bulan mulia memuliakan kita semuanya. Sedikit saya membuat ini, bagan supaya memudahkan. 3 bulan mulia berurutan. Rajab, tadi bulan haram, atau 36. Disitulah sarana kita memperbanyak amal. Kenapa? Amal soleh dilipat gandakan di bulan haram. Demikian juga kita hindari dosa dan maksiat. Karena perbuatan dosa dan maksiat dilipat gandakan hukumannya. Kan seimbang ya. Ketika yang baik dilipat gandakan. Maka yang buruk pula dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah memaknai bulan Rajab, bulan haram. Apa itu? Kita perbanyak amal. Karena Allah lipat gandakan. Kita hindari dosa dan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan dosanya. Disinilah keutamaan dari bulan Rajab. Nanti kita bahas satu persatu. Bulan Sya'ban pula, tadi dikatakan oleh Nabi, bulan diangkatnya amal periodik 1 tahun. Bulan Sya'ban amal manusia diangkat. Disitulah Nabi memperbanyak puasa. Dalam konteks sekarang tentu tidak selalu puasa. Karena ada yang bertanya, ibu-ibu, gimana Ustaz, bulan Sya'ban kaum wanita akan menghadapi ya tamu bulanannya. Kan berarti kita rugi dong. Ada yang 1 pekan, ada yang setengah bulan. Tidak. Kalau Nabi mencontohkan puasa dan puasanya sunnah, maka boleh kita dengan beramal sunnah yang lain. Aku kan tidak boleh puasa karena sedang berhalangan. Aku tidak boleh sholat karena sedang berhalangan. Tapi kan kita boleh ikut majelis, kita boleh zikir, kita boleh melakukan amal soleh yang lain, kita boleh memperbanyak infak, kan boleh, dan boleh. Karenanya di sini maksudnya adalah bagi yang memungkinkan itu yang dicontohkan. Tapi ketika keadaannya tidak memungkinkan karena uzur, kita bisa menjalankan ibadah sunnah yang lain karena sunnahnya karena amalnya amal sunnah, puasanya sunnah. Dan infak sodako juga sunnah, sholatnya juga sunnah, ya kemudian bermajlis juga sunnah, silaturahim juga sunnah, dan lain sebagainya. Yang penting memperbanyak ibadah. Untuk apa? Kita sedang mempersiapkan Ramadan, karena setelah Sya'ban adalah Ramadan. Kalau Rajab kita jalankan dengan baik, Sya'ban kita jalankan dengan baik, yakin Bapak Ibu, Ramadannya puncak ibadah. Ada yang kalau ditanya, kapan ngajinya? Nanti Ramadan, Ustaz. Kapan mau infak? Nanti Ramadan aja. Kapan mau beribadah? Nanti Ramadan. Bagus? Ya bagus, tapi kurang bagus banget. Yang paling bagus, kita awali minimal dari Rajab, Sya'ban, nanti puncaknya Ramadan. Namanya juga puncak. Sebagaimana ada puncak liburan. Nah, itu ya, itu puncak. Awalnya ada pertengahan, tapi puncaknya itu sudahlah macet-macetnya tol gitu. Ya dulu ya. Sehingga di sini puncaknya memang Ramadan.
Kenapa? Disitulah kita ingin meningkatkan, memperbanyak ibadah, bukan mengawali, Bapak Ibu, tapi meningkatkan, memperbanyak. Yaitu kita nyicil dari raja. Ya kan sekarang kita juga musim nyicil ya. Sulit kalau tiba-tiba plek gitu ya, cash. Ibadah aja disuruh nyicil. Amal soleh saja disuruh nyicil. Hutang juga boleh nyicil. Nah, kita nyicil. Kalau pelan, terus bertahap, Ramadannya akan diperbanyak, ditingkatkan, dan puncaknya tentu kita tidak mau kehilangan. Tadi di awal disampaikan ada waktu-waktu mulia. Kita mulia karena waktunya mulia. Kita mulia karena bersama orang-orang soleh. Kita mulia karena berada di tempat mulia. Kita mulia karena sedang beramal mulia. Termasuk majelis ilmu ini adalah taman-taman surga. Maka ada waktu yang sangat mulia, yaitu di bulan Ramadan yang kita semuanya mengenal dengan Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Meskipun ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar. Padahal Lailah itu malam. Maka ada ya banyak kaum wanita namanya Lailah. Berarti dia wanita, bukan wanita malam ya, tapi lahirnya di malam hari. Lailah. Ini adalah satu keutamaan. Puncaknya lebih baik dari 1000 bulan. Sayang. Dan tidak mungkin orang, tidak mungkin. Ini tadi bicara kebiasaan. Bapak Ibu, tidak mungkin orang sampai puncak kalau tidak nyicil. Atau berat mencapai puncak kalau tidak nyicil. Nyicilnya dari mana? Minimal dari Rajab. Rajab kita nyicil, Sya'ban kita nyicil, Ramadan puncaknya. Makanya tidak kita lihat ya kenapa orang banyak berguguran di bulan Ramadan. Karena tidak punya persiapan bulan Rajab dan Sya'ban. Tapi kalau Rajab dan Sya'bannya bagus ya, nyicilnya ya tahap demi tahapnya, maka Ramadan jadi lebih maksimal. Atau setelah Ramadan kita lebih maksimal lagi. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa selain bulan Ramadan pun kita beribadah. Dan disitulah setelah Ramadan pun kita tetap beribadah kepada Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Inilah gambarannya secara utuh bahwa Rajab, Sya'ban, dan Ramadan 3 bulan yang sangat dinanti oleh para ulama. Seorang ulama besar namanya Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, ini beliau menggambarkan, mengibaratkan. Karenanya background-nya ini musim semi. Meskipun kita tidak ada musim semi. Anggap aja kita sedang musim semi. Rajab itu bulan menanam. Orang menanam di bulan Rajab. Nanti disiramilah tanaman, dikasih pupuk di bulan Sya'ban. Nah, meningkat. Bulan Ramadan kita memanen hasil tanaman. Bulan Rajab itu bagaikan angin, kata Syekh Abu Bakar Al-Balkhi. Bulan Sya'ban bagaikan awan. Angin, awan, hujan. Nah, makanya hujan keberkahan, hujan kemuliaan, hujan pahala. Tapi kalau tidak pernah menanam, tidak pernah tanaman disirami, maka sulit untuk mendapatkan panenan yang bagus. Sulit untuk mendapatkan curahan hujan, rahmat dari Allah. Inilah ibaratnya musim semi. Indah musim semi. Ya, kalau ke Eropa, paling indah ketika musim semi. Paling sulit itu musim rontok. Tapi kadang lebih indah pula rontoknya. Karena daunnya nggak ada semua. Tinggal tangkai-tangkainya. Saya pernah ke Amerika, itu betul-betul nggak ada apa-apa. Tapi Masya Allah, subhanallah, pohonnya nggak mati. Cuman nggak ada daun, nggak ada apa-apa. Cuman betul-betul dahan dan ranting. Tapi nggak mati. Subhanallah, itulah kuasa Allah. Jadi pohon itu ibarat kita kayak tengkorak manusia gitu Bu ya. Jadi udah tinggal tengkorak aja, nggak ada isinya. Tapi itu jadi indah. Ya keindahan ciptaan Allah semuanya juga indah. Namun diibaratkan kalau berdasarkan musim, itu paling indah memang musim semi. Ya bunga-bunga, kalau di Jepang bunga sakura, di kita bunga apa? Macam-macam bunganya, belum lagi. Wah pokoknya indah. Keadaannya itu amat sangat indah. Disinilah karena ketiganya musim semi, maka sangat indah. Kita indahkan dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh. Tafsiran dari seorang sahabat mulia Ibnu Abbas tentang surat At-Taubah 36 yang tadi kita bacakan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat menzalimi diri sendiri di bulan 4, di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kita bahas Rajab saja. Kenapa? Semua amal soleh di bulan-bulan haram, kata sahabat Ibnu Abbas, dilipat gandakan.
Dan di antara amal soleh adalah puasa. Sebagaimana juga Imam Al-Baghawi mengatakan, yang dimaksud dengan larangan Allah adalah tidak menzalimi diri sendiri, tidak merusak kemuliaan bulan haram. Melakukan maksiat, merusak kemuliaan. Melakukan dosa, merusak kemuliaan. Sekaligus meninggalkan amal soleh, meninggalkan ibadah, merusak kemuliaan. Kita datang ke satu tempat. Tempat itu mulia. Coba kita buang kotoran seenaknya. Jadi tidak indah lagi tempat itu. Kita tempat wisata, ya ibu-ibu, ya, wisata, itu tempatnya bagus. Tapi ternyata pengunjungnya tidak menjaga kebersihan. Jadilah merusak. Awalnya orang senang tinggal di situ, nyaman gitu. Tapi di mana-mana banyak kotoran, di mana-mana banyak yang rusak, jadilah mengurangi kemuliaannya. Ini bulan haram. Kita tambahkan kemuliaannya, kita tingkatkan. Begitulah pandangan Imam Al-Baghawi. Karenanya di sini insya Allah yang kita lakukan pada hari ini masih di bulan Rajab, bahkan sudah melebihi pertengahan Rajab, amal soleh lebih agung pahalanya di bulan-bulan haram. Sedangkan berbuat maksiat, berbuat zalim juga lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Begitulah pandangan dari sahabat Ibnu Abbas, diperkuat dengan ulama tafsir yang bernama Imam Al-Baghawi. Imam An-Nawawi, nah ini karena biasa di bulan Rajab, Sya'ban itu muncul berbagai macam pandangan. Ada yang mengatakan nggak boleh puasa bulan Rajab, ada yang mengatakan macam-macam. Nah, kita rujukan kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi yang menyebutkan hadis tentang puasa Rajab. Betul, beliau memang tidak ada kalau mengkhususkan. Tapi berpuasa di bulan apapun boleh, apalagi di bulan-bulan haram. Dan Rajab termasuk bulan haram. Dalam hadis Abu Daud pula, Rasulullah menganjurkan kita puasa di bulan-bulan haram. Dan Rajab adalah bulan haram. Sehingga boleh sekali. Bagus sekali. Dan menjadi sunnah. Sehingga tadi cara memuliakan itu yang paling penting. Sehingga maksudnya adalah Nabi ini bijaksana ya. Kalau semuanya sunnahnya cuma puasa, khawatir ada yang nggak mampu. Termasuk kaum ibu ada yang tidak bisa. Karena tadi haram puasa. Sedang uzur. Maka maksudnya adalah semua amal ibadah. Termasuk puasa. Silahkan memperbanyak. Karena puasa di bulan-bulan haram. Termasuk Rajab amat sangat dianjurkan. Ini bagaimana kita katakan tidak ada. Para sahabat puasa Rajab. Sahabat dan tabi'in. Ketika dikatakan dalam kitab ulama salaf itu maksudnya sahabat dan tabi'in. Mereka puasa di semua bulan haram. Ibnu Umar, sahabat Nabi. Hasan al-Basri tabi'in. As-Sibai juga tabi'in. Imam Al-Thawri mengatakan bulan-bulan haram lebih aku cintai berpuasa daripada bulan-bulan yang lain. Jadi boleh puasa? Amat sangat boleh. Di bulan Rajab, bulan haram. Namun maksudnya adalah kita pula membuka peluang untuk orang beribadah yang lain. Kaum wanita ketika uzur, ketika halangan ada ibadah yang lain. Nanti rujukannya tadi pendapat dari sahabat Ibnu Abbas tentang surat At-Taubah 36. Yakin amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentang puasa ya di bulan yang kita sebut dengan bulan Sya'ban. Kenapa tidak ada bulan Sya'bannya? Ini harusnya kita masuk ke bulan Sya'ban. Ada file yang tertinggal satu sepertinya. Yaitu file sebelumnya adalah bahwa selesai tadi bulan Rajab, kita masuk kepada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal semua manusia. Semua umat manusia diangkat. Ya, amal tahunnya di bulan Sya'ban. Dan Nabi mencontohkan beliau amat sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan hampir 1 bulan penuh. Sehingga disinilah tuntunannya. Kenapa bulan Sya'ban itu istimewa bagi Nabi? Karena amal kita diangkat. Karena Nabi ingin ya mencontoh untuk kita. Ayo umatku, kalau Sya'ban itu banyak ibadah, Ramadannya nanti mudah. Tapi kalau tidak, khawatir Ramadannya itu lesu. Iya kan? Ibarat kita berlari, ya ada warming up. Ada pemanasan dulu. Ya ada bahasa kitanya ice breaking. Ya, iya bertahap. Dan karena disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Kenapa Nabi memperbanyak?
Ada sebuah pendekatan lain, Bapak Ibu, ini luar biasa. Sebagian sahabat mengatakan bahwa puasa Sya'ban itu adalah sebagaimana sunnah qobliyah. Kita punya sholat fardu dan ada sunnah qobliyah sebelum sholat fardu, ada sunnah ba'diyah setelah sholat fardu atau sholat wajib. Maka Sya'ban itu qobliyah sebelum yang wajib, yaitu Ramadan. Dan nanti Syawal itu ba'diyah setelah puasa yang wajib. Kan kita ingin ibadah sholat sempurna. Caranya apa? Kita tambah sebelum sholat, kita tambah setelah sholat. Disebut dengan rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Maka ada puasa Ramadan. Ini wajib, sebagaimana sholat wajib. Sebelumnya ada Sya'ban, inilah dianggap sunnah qobliyah. Dan nanti ada Syawal 6 hari, disebut dengan sunnah ba'diyah. Sehingga disinilah kita mengilustrasikan. Analoginya, bulan Ramadan ini memang bulan yang istimewa. Maka kita tambah keistimewaannya sebelumnya dan perkuat pula keistimewaannya setelah bulan Ramadan. Hikmah lainnya disampaikan oleh Nabi tentu dalam hadis yang tadi sudah disampaikan. Karena di sini Nabi menginginkan saat laporan tahunan atas amalnya. Bapak Ibu, Nabi ini tidak dilaporkan amalnya sudah dapat jaminan ampunan. Ibarat kita bekerja, itu kan kita lapor, Pak, ini hasil tugas saya. Bu, ini hasil yang saya jalankan sesuai dengan arahan Ibu. Nabi tanpa dilaporkan, sudah clear Nabi itu. Sudah dapat ampunan, sudah dapat surga. Bahkan kedudukannya paling tinggi. Kalau kita perlu melaporkan, tapi kita dilaporkan oleh malaikat-malaikat Allah. Maka kata Nabi, saat aku nanti dilaporkan amalku, maka yang ada dalam catatan itu adalah aku sedang puasa, aku sedang berinfak, aku sedang beribadah. Inilah isyarat dari Nabi. Bayangkan Nabi yang sudah dijamin, Bapak Ibu. Kita yang belum dijamin. Ya, masuk surga itu kan dua. Yang pertama ada orang-orang yang sudah dijamin. Rasulullah, para nabi, sahabat-sahabat itu dijamin. Ya, sahabat-sahabat ada Bai'atur Ridwan, sahabat-sahabat 4 itu dijamin masuk surga. Bahkan ada 70.000 umatku dalam hadis Bukhari yang dijamin masuk surganya tanpa dihisab. Tanpa pakai KTBLC, tanpa macam-macam, tanpa dihisab. Nah, yang kedua, dia masuk surga karena amalnya, nggak otomatis. Kalau nggak ada amalnya, nggak bisa, gitu ya, kira-kira gitu. Makanya bahasa Al-Qur'annya, innallazina amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Disinilah kenapa Nabi mengatakan itu, hikmahnya adalah agar semua umatnya yang paling banyak dalam catatannya adalah catatan kebaikan, catatan amal soleh di sisi Allah, dan itu merupakan persiapan Ramadan. Imam Ibn Rajab menyebutkan bahwa para sahabat, Bapak Ibu, semangat menyambut Ramadan. Dari mana? Ini ada satu riwayat. Para sahabat itu 6 bulan, tadi kita sampaikan 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa mempertemukan dengan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. Ternyata persiapannya 6 bulan. Kita persiapannya SKS, sistem kebut sehari semalam. Tapi insya Allah tidak. Kita sekarang mendapatkan Rajab, nanti ada Sya'ban, inilah minimal persiapan. Karena tadi persiapan itu untuk dimudahkan Allah. Tanpa persiapan sulit. Saya mau umroh Ustaz, tapi tidak ada persiapan. Diem saja. Nantilah kalau Allah manggil, nanti juga dipanggil. Enggak begitu. Kalau tidak pernah mempersiapkan diri, enggak bakal dipanggil. Tapi kita persiapkan nawaitu, kita persiapkan maaf ongkosnya, kita persiapkan seluruhnya. Kemudian kita siapkan kesehatannya, siapkan semuanya, maka Allah mudah. Tanpa persiapan, Allah tidak akan memberikan kemudahan. Dan ini cara Nabi SAW membimbing sahabatnya agar mereka mempersiapkan. Buktinya, mereka malah mempersiapkannya 6 bulan. Nabi menganjurkannya 2 bulan, Rajab dan Sya'ban. Ternyata para sahabat malah menyiapkan selama 6 bulan lamanya. Mereka tidak ingin Ramadan itu adalah bulan yang berlalu
tanpa persiapan. Disitulah persiapan Ramadan adalah persiapan yang sangat penting. Apa yang dilakukan oleh Nabi menjelang Ramadan? Kita ingin mengamalkan insya Allah karena ini mudah diamalkan dan sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dan menjelang Ramadan, Rasulullah menyampaikan kabar gembira dengan datangnya bulan penuh keberkahan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yubashiru ashabahu yaqul qad ja'akum syahrun mubarak. Nabi selalu menyampaikan kabar gembira via WhatsApp kalau sekarang, ya, via Telegram, via macam-macam, bahwa nanti akan datang Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa berkah? Di situ Allah turunkan rahmat, Allah ampuni dosa, Allah kabulkan doa. Yaghsyakumullah fih. Tidak ada yang tidak mau mendapatkan rahmat Allah. Tidak ada yang tidak mau dosanya diampuni karena pasti manusia bersalah. Tidak mau pula. Tidak ada yang tidak mau, maaf, manusia yang tidak dikabulkan doanya karena semua hajat kita banyak. Hajat kita banyak banget, keinginan kita banyak, harapan kita banyak. Bukan hanya kita juga harapan untuk anak kita, harapan untuk teman kita, sahabat kita. Tadi ada yang sakit, kita punya harapan, makanya berdoa. Dan Ramadan adalah puncak doa. Doa Rajab mustajab, doa Sya'ban mustajab, doa Ramadan amat sangat mustajab. Nah, karenanya kita juga memperbanyak doa di bulan Rajab agar Ramadannya tenang, Ramadannya damai. Kita juga doa di bulan Sya'ban nanti agar ketika sampai Ramadan kita sehat semuanya karena kita menanti apa yang dijanjikan oleh Allah, bahwa semuanya rahmat, semuanya ampunan, semuanya dikabulkan doanya oleh Allah. Maka ini penting sebelum Ramadan ini kita persiapkan, yaitu kita mengingat kabar gembira dan keutamaan Ramadan, kita sampaikan kepada yang lain agar kemudian persiapan kita sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini kebiasaan Nabi dahulu, ya, tentu kita maknai dalam konteks sekarang. Dahulu Nabi itu membebaskan setiap tawanan jika masuk Ramadan. Ya, mungkin ada apa bahasa sekarang itu, ya, kalau yang di penjara mendapatkan remisi gitu, ya. Ya. Dan setiap orang yang minta, Nabi berikan. Alasan Nabi adalah orang itu kalau tidak terpenuhi kebutuhannya, maka sulit beribadah Ramadan. Makanya siapa yang kesulitan, Nabi siapkan. Kalau ia menjadi tawanan, Nabi bebaskan. Supaya apa? Ramadan dia bisa bersama keluarga, ahli kerabatnya, beribadah dengan baik, tenang dan bersungguh-sungguh. Inilah karena Rasulullah SAW idza dakhala Ramadan atlaqa kulla asir. Setiap Ramadan, setiap akan masuk Ramadan, Nabi membebaskan hambanya, membebaskan tawanan, dan juga membebaskan orang dari kesulitan dan kelaparan. Itu juga dilakukan oleh Allah. Artinya kenapa kita membebaskan orang dari kesulitan? Karena Allah akan membebaskan hamba yang membebaskan orang dari kesulitan dari neraka setiap hari di bulan Ramadan. Innalillah fi kulli yawmin itaqa minan nar. Setiap hari Allah bebaskan dari api neraka. Maka kita di dunia bebaskan orang dari kesulitan. Karena kita nggak bisa bebaskan orang dari neraka. Nggak bisa kita bebaskan orang dari neraka. Kita bebaskan dari kesulitan, kita berikan kemudahan, nanti kita yang dibebaskan oleh Allah dari neraka, dan setiap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan kedua adalah kita bersiap sedia untuk membantu menyiapkan orang-orang yang kesulitan agar mereka beribadah dengan baik, termasuk keluarga kita, anak kita, cucu kita siapkan. Siapkan agar mereka mampu menjalankan sebaik-baiknya. Karena apa yang dijalankan oleh mereka, orang tuanya dapat. Kita, kakek dan neneknya dapat. Karena kebaikan anak adalah untuk orang tua dan untuk keluarganya. Dan inilah doa kita sebagaimana dituntun oleh Nabi. Menjelang Ramadan, Nabi berharap Ramadan itu penuh keimanan dan ketenangan. Allahumma, ya, ahillahu alaina. Diawali dengan takbir Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, ya Allah. Ya, ini doa yang luar biasa. Jadikan hilang Ramadan, awal bulan itu bagi kami membawa keamanan, keimanan. Keimanan, keamanan. Kemudian keselamatan dan keislaman, berarti kita ibadahnya meningkat. Kemudian Allah bimbing dengan taufik agar kita menjalankan semua yang Allah cintai, Allah ridhoi.
Rabbuna wa rabbukallah. Tuhan kami dan Tuhan kamu sekalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau Tuhan kami dan Tuhanmu wahai bulan. Karena bulan dicipta oleh Allah. Tuhannya bulan juga Allah. Jadi hilal ya awal bulan sebagaimana kita pahami penanggalan dimulai dari awal bulan Hijriyah itu, maka di situ kita mohon saat ya muncul hilal awal Ramadan ditetapkan, maka kita berdoa saat itu Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Ditambah dengan doa para sahabat, ditambah dengan doa kita boleh doa itu bebas, berbahasa Arab boleh, berbahasa apapun boleh ya, dengan terang-terangan boleh, dengan sembunyi-sembunyi boleh ya, dengan dilafadzkan boleh, di dalam hati juga boleh. Tenang saja. Karenanya para sahabat menuntun lagi doa yang lain, yaitu doanya Allahumma salimni, ya Allah antarkan aku hingga Ramadan. Salimni, bawakan, antarkan, selamatkan ila Ramadan. Wassalim li Ramadan. Nah, Ramadan antarkan kepadaku juga selamat. Jangan sampai maaf bulan Ramadan terjadi maaf musibah, terjadi bencana. Karenanya itu mengurangi kemungkinan kita beribadah dengan baik. Wa tusallimhu minni mutaqabbala. Terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, antarkan kami selamat sampai tujuan namanya Ramadan. Wasallim lana Ramadan. Jadikan Ramadan itu juga keselamatan bagi kami sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Kemudian ya Allah wa tusallimhu minna, karena ini kami minna mutaqabbala. Jadikan semua amal-amal ibadah kami di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan nanti adalah amal-amal yang engkau terima. Kenapa? Karena kita punya harapan dan punya tujuan. Di Ramadan kita lebih bertakwa, la'allakum tattaqun. Di bulan Ramadan, in kuntum ta'lamun, kita lebih meningkatkan ilmu kita karena Allah turunkan sumber ilmu Al-Quran di bulan Ramadan. Kita lebih banyak mendapatkan bimbingan dan petunjuk Allah, perilaku kita lurus, syaitan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, dan kita lebih banyak bersyukur kepada Allah melalui infak sedekah, memberi makan orang berpuasa, memberikan hidangan orang yang berbuka dan sebagainya, semuanya dalam rangka kita la'allakum tashkurun, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini harapan Allah, maka kita persiapkan baik-baik. Kita nawaitu, Bapak Ibu, nawaitu. Ya Allah, hamba menyiapkan Rajab, Sya'ban dan nanti Ramadan agar takwanya meningkat, agar ilmunya, bimbingan Allah selalu bersama kita, dan agar kita dimudahkan, dilancarkan, dianugerahkan rezeki untuk kita memperbanyak infak sedekah atau menyiapkan hidangan untuk orang-orang yang berbuka. Disinilah amal intinya, yaitu kita menambah, meningkatkan. Kalau ada yang kurang, kita perbaiki. Ada yang bagus, kita langgengkan, kita kekalkan. Yaitu sholat-sholat kita memang paling banyak Ramadan. Baca Quran kita pasti paling banyak di bulan Ramadan. Doa dan zikir kita juga kita banyak lantunkan di bulan Ramadan. Serta juga infak dan sedekah kita perbanyak di bulan Ramadan. Nah, akhir dari Ramadan ini kita flashback ke Rajab, kita Sya'ban. Sungguh di Rajab kita perbanyak juga puasa-puasa, kita perbanyak juga sholat-sholat sunnah tentunya, kita perbanyak juga mendalami ilmu, mengkaji Al-Quran, membacanya, bermajlis, kita perbanyak doa, zikir, tasbih, lantunan yang mulia, kalimat thayyibah. Jangan lupa pula doa kita sebagaimana dituntun oleh Nabi, memperbanyak ibadah-ibadah harta sehingga puncak dari Ramadan itu kita dapatkan dari Allah. Dan setelah itu kita mendapatkan amal-amal yang sangat mulia. Puncaknya adalah ini, yaitu i'tikaf, membangunkan keluarga kita, sahabat kita tentu, sehingga di sini ada kedermawanan dari Nabi. Demikian juga semuanya bersiap sedia menghidupkan malam-malam Ramadan, khususnya di malam-malam terakhir, mengencangkan ikat pinggang, semakin bersungguh-sungguh beribadah. Karena Nabi idza dakhala al-ashra awakhir shaddal mi'zara wa aiqadha ahlahu ya wa ahya lailahu. Subhanallah. Kalau Nabi melakukan itu pada sudah dijamin ampunan dan kita belum dijamin, namun kita ingin
menjadi orang yang masuk surga karena amal kita. Tentu dengan rahmat Allah. Kita tidak dijamin, namun kita mendapatkan peluang yang sangat besar. Semua umat Nabi masuk surga, kata Nabi, kecuali yang enggan. Kul ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Ternyata ada yang enggan, kata Nabi. Maka sahabat bertanya, siapa sih yang tidak mau surga? Ada. Yaitu orang yang tidak mau mentaati Allah dan Rasulullah, malah ia bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah. Dan puncaknya Bapak Ibu, inilah akhir dari pembahasan kita. Puncak dari Ramadan itu, kalau dikaitkan dengan ibadah adalah sholat malam dan i'tikaf. Tujuannya meraih Lailatul Qadar. Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Bahkan beliau menambah waktu i'tikaf 20 malam di tahun wafat beliau. Kita juga siap ya. Kalau tahu wafatnya itu kapan, khususnya di akhir Ramadan, jangankan 20. Dari awal kita i'tikaf juga siap. 1 bulan lamanya. Ini isyarat dari Nabi SAW. Dan bagi wanita boleh. Karena setelah itu istri Nabi mengerjakan i'tikaf sepeninggal Nabi wafat. Dan maksud dari i'tikaf itu adalah i'tikaf kita berdiam di satu tempat ibadah, ya, dan yang terbaik adalah masjid atau musola. Namun jika tidak memungkinkan karena persoalan ya kesehatan, persoalan uzur yang lain, sebagaimana pandemi, boleh di rumah. Karena tujuan itikafnya apa Bapak Ibu? Mendapat Lailatul Qadar. Wah, masjidnya tutup Ustaz. Akhirnya saya nggak bisa itikaf, malamnya tidur terus, kan rugi. Bisa meskipun ayatnya wa antum akifuna fil masajid, dalam keadaan yang mungkin dalam keadaan normal memang di masjid, di tempat ibadah. Tapi saat tidak memungkinkan, bukankah rumah kita tempat ibadah? Kita bisa juga menyiapkan satu ruang di rumah kita untuk beribadah. Iya, kaum wanita kan menyiapkan tempat ibadahnya di rumah. Berarti itu juga sarana i'tikaf. Iya, ketika keadaan tidak memungkinkan. Insya Allah tujuannya adalah mendapat Lailatul Qadar. Masjid, musola, tempat ibadah itu sarana. Selama tujuannya mulia, maka sarana boleh berganti. Seperti kita bermajelis. Tujuannya kan mendapatkan rahmat Allah, mendapat ilmu Allah, dicatat pahala. Nah, medianya, teknisnya adalah karena tidak mungkin offline, maka online. Apakah itu menyalahi? Ternyata itu adalah bagian dari kita menunjukkan semangat kita. Tetap dibolehkan di rumahnya dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Karena i'tikaf itu sarana. Sarana itu bisa berganti dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dan namanya sarana bagaimana tujuannya, selama tujuannya mulia sehingga tetap insya Allah sebagaimana bahasan kita antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Antaranya pahala, antaranya ibadah, antaranya amal soleh. Dan tentu kalau tanpa antara kita itu bingung, kan kita butuh antara. Perantara. Sebelum Ramadan ada perantaranya. Kalau nikah ada hantarannya Bu ya. Ini hantarannya. Ini pengantarnya ya. Kita kan begitu. Bersilaturahim juga ada pengantarnya, ada hantarannya. Jangan banyak-banyak hantarannya ya, sedikit aja. Biasanya yang ngantar lebih banyak daripada yang beribadah. Orang umrohnya 1 orang. Itu yang ngantar bisa 2 bis. Ya namanya pengantar lebih banyak ya daripada yang diantar. Ini pengantarnya Rajab dan Sya'ban. Yang diantarnya adalah kita untuk Ramadan. Maka kita selalu yakin insya Allah pengantar ini penting dan hantaran-hantaran ini penting ya karena kita tidak mungkin secara fitrah tidak mungkin jelek orang itu langsung gitu ya menuju puncak, melainkan ia bertahap berproses nyicil ya karena kita memang Allah ciptakan dalam keadaan lemah, ada saja apa yang kita tidak mungkin lakukan, sehingga kita selalu berusaha menjalankan itu sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud dari kenapa kita bermajelis tentang Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ketiganya adalah bulan mulia karena kita sedang berada di bulan Rajab, berarti kita akan menjelang Sya'ban dan berikutnya Ramadan. Tidak berarti bulan yang lain tidak baik beribadah. Namun ini yang disampaikan oleh para ulama, yang diperkuat oleh Nabi, dicontohkan oleh beliau dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma barik lana fi Rajab
Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, kami bermohon semuanya di bulan yang mulia ini. Berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami hingga Ramadan. Sehat walafiat, penuh keberkahan, anugerah rizki dari Allah, dan kita semuanya mencapai puncak Ramadan dengan mendapatkan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik dari 1000 bulan kita beribadah dan beramal soleh. Itulah keagungan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dapat saya sampaikan. Ipin Upin pergi ke sawah, maafin kalau ada salah. Apalagi Bu Atik, Bu Atik pakai kerudung putih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bapak Ustadz atas kajian hari ini. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bermanfaat untuk kita semua. Jadi intinya kita sama-sama melatih ya Ustadz ya untuk mulai saat ini kita sama-sama melatih diri kita, memperbanyak amalan-amalan kita, ibadah kita untuk menyambut bulan suci, bulan yang penuh berkah yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah kita dipertemukan di bulan Ramadan ini. Amin. Amin. Baik Ustadz, langsung saja kita ke tanya jawab. Namun izin Ustadz, sebelum masuk ke ruang tanya jawab, izin menyampaikan maklumat yang akan disampaikan. Hari ini teman saya yang mau menyampaikan tidak masuk, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf. Izin sebentar untuk menyampaikan pengumuman dari kami, yaitu dari Majelis Taklim Masjid Jami Bintaro Jaya. Yang pertama, kegiatan Majelis Taklim Masjid Jami Bintaro Jaya setiap hari Kamis kita selalu mengadakan kajian rutin secara online, diselenggarakan melalui Zoom online di jam 10 pagi dan di setiap hari Kamis. Yang kedua, di setiap akhir bulan Majelis Taklim Masjid Jami Bintaro membagikan yaitu sembako untuk kaum duafa yang kita bagikan di setiap akhir bulan. Dan yang ketiga, kegiatan kami Majelis Taklim yaitu menyelenggarakan sedekah nasi Jumat berkah. Insya Allah nasi Jumat berkah ini kita adakan di setiap hari Jumat dan kita bawa untuk menyediakan mereka yang sedang sholat Jumat di masjid-masjid terdekat kami. Kemudian untuk kajian dari masjid di setiap Sabtu dan Minggu juga menyelenggarakan kajian secara offline maupun online di setiap Sabtu pagi setelah sholat subuh yaitu jam 4.30. Bapak Ibu bisa mengikuti melalui link yang sama di link hari Kamis. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan support dakwah untuk MTMJBJ yang ikut berinfak melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7152622524 atas nama Majelis Taklim YMJBJ. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjadi donatur, yang sudah memberikan infak kepada, yang sudah mendukung kegiatan kami Majelis Taklim Masjid Jami Bintaro Jaya. Semoga Allah membalas kebaikan dari Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Bapak Ibu, demikian tadi sekilas kegiatan dari Majelis Taklim Masjid Jami Bintaro Jaya. Selanjutnya kita akan masuk ke ruang tanya jawab. Pasti banyak sekali pertanyaan. Baik Bu Hera, sebentar. Insya Allah untuk kegiatan kita Majelis Taklim kita akan selenggarakan secara offline. Mudah-mudahan kalau Allah ridho lagi, insya Allah kita di bulan Maret kita coba berencana lagi, Ustadz. Insya Allah nanti bulan Maret kita bisa ketemu lagi sebelum puasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke ruang tanya jawab, Ustadz ya, langsung ya. Saya buat ya. Ya, saya berikan kesempatan pada Bu Hera untuk pertama kali bertanya. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau tanya tentang puasa lagi Pak Ustadz. Baik. Saya itu kan sedang sakit. Kalau seandainya saya tidak puasa,
apa saya harus bayar infak langsung atau dikumpulin dulu nanti setelah puasa baru kita semua dikasih. Seperti itu bisa nggak kalau setiap hari atau nanti saja? Itu aja Pak Ustadz, kami mohon. Mohon itu apa jawabannya sebelumnya. Baik. Terima kasih. Dan sebelumnya Bu Ati, nanti kita penutup sebelum doa kita baca istighfar ya Bu Ati ya. Banyakin istighfar kan Pak Ustadz? Alhamdulillah, insya Allah. Karena Bu Ati boleh ya. Iya Ibu, boleh Bu. Sebelum doa kita baca istighfar dulu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ya Bu Atik ya. Ya silakan Ustaz. Baik Ya. Bu Hera, terima kasih. Rujukannya surat Al-Baqarah 184 185. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau sakit dan atau bepergian dan sampai akhirnya tidak dapat berpuasa karena sakitnya adalah sakit yang dalam tanda kutip permanen, menurut catatan medis itu sulit untuk disembuhkan. Atau apabila dia puasa membahayakan, maka cukup mengganti dengan fidyah. Bahasa Al-Qur'annya ayyam, yaitu hari-hari. Sehingga sebagian ulama memahami baik pula manakala menggantinya itu untuk 1 bulan langsung. Kan dia sudah tahu bahwa dia memang tidak mungkin berpuasa 1 bulan. Jika kebutuhannya memang 1 bulan itu besar gitu ya, masyarakat yang terdampak besar, maka dia siapkan 1 bulan. Misalnya 1 hari kita hitung 45.000 atau sekarang 50.000, berarti 50.000 kali 30 langsung saja 1,5 ditransfer ke MTMJBJ misalnya. Ya, namun ada yang mengatakan boleh per hari. Kenapa boleh per hari? Karena yang kita tinggalkan juga per hari. Kenapa per hari pula? Karena khawatir orang kalau langsung 1 bulan ada yang tidak mampu, maka diringankan per hari. Ya sudah per hari 50.000, besok 50.000 lagi. Tadi nyicil ya Bu Hera, karena kadang kalau cash itu ya kontan itu sulit. Bagi yang berkelapangan bagus, karena nanti 1,5 itu mudah untuk didistribusikan. Kalau 50.000 cuma dapat 1 bungkus nasi. 1,5 bisa dapat bungkus nasi dan yang lainnya, sehingga insya Allah lebih bermanfaat. Begitu Ibu Hera, terima kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Ati. Sama-sama, insya Allah. Baik, sudah terjawab ya Bu Hera ya. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung pada Bapak Ustadz sebelum saya bacakan melalui kolom chat. Ustadz ada pertanyaan dari kolom chat yang saya bacakan. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan dari Ibu Ranti. Bagaimana dengan tradisi nyekar kita sebelum bulan Ramadan yang menjadi tradisi di negara kita? Terima kasih. Ziarah kubur. Nyekar atau ziarah kubur ya. Baik, terima kasih. Ziarah kubur itu adalah merupakan amal mulia. Tujuannya mendoakan yang sudah wafat plus mengingatkan kita bahwa kita akan menjadi seperti mereka. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Kata Nabi dalam hadisnya, ketika datang ke kuburan kita mengucapkan salam. Kemudian kita mengingatkan diri kita, insyaallah kita juga akan bertemu kalian semua, wahai penghuni kubur. Semuanya akan berada di dalam kubur. Maka mendoakan yang sudah ada dalam kubur sekaligus mengingatkan kita bahwa kita bakal berada di alam kubur. Itulah yang dimaksud dengan sunnah kita berziarah kubur. Karena ini sunnah yang baik, maka biasanya kita mencari waktu yang baik dalam tanda kutip. Karena waktu itu ada kebaikan-kebaikannya. Tadi dikatakan bulan Rajab, bulan mulia, bulan Sya'ban, bulan mulia, Ramadan pula, bulan yang sangat mulia. Dengan demikian, ketika memilih waktu tidak ada masalah. Melainkan dia hanya ziarah kubur kalau bulan itu saja, yang lain nggak mau. Nah, ini namanya dia milih-milih. Tapi biasa dia di bulan lain juga beribadah, di bulan lain juga berziarah, di bulan lain bersilaturahim. Tapi ada bulan, ada waktu yang dia khususkan karena kemuliaannya. Sehingga tradisi ini adalah tradisi yang baik. Tujuannya tentu 2 hal tadi. Kita mendoakan yang sudah di dalam dan kita mengingatkan diri kita bahwa kita akan masuk ke dalam. Tinggal nunggu giliran saja. Gilirannya yang keberapa tidak ada
yang tahu. Karenanya itu. Dan kedua, bahwa tradisi ini bukan hanya di kita, ya, tradisi ini di berbagai masyarakat Muslim. Kenapa? Karena ya tentu waktu yang memungkinkan, yang lebih luang, yang lapang. Biasanya kan kesibukan kita kerja, kesibukan berbagai aktivitas khususnya kaum bapak, ya, itu sulit mencari waktu bersama keluarga untuk berziarah, waktu bersama keluarga untuk silaturahim. Karenanya momentum ini dijadikan sebagai momentum saja, bukan keharusan, bukan kewajiban, tapi momentum. Seperti kita memaafkan bulan apa, Bu? Tidak berarti cuma bulan Syawal, atau saya nanti minta maafnya nunggu bulan Syawal. Enggak, langsung aja kalau kita merasa bersalah, ya sekarang kita minta maaf. Tapi momentum, biasanya orang berkelapangan waktunya. Jadi kalau Syawal itu ada tradisi kita saling berkunjung karena orang memang sedang libur panjang sehingga dikunjungi enak. Nah, kalau nggak libur, orang berkunjung kan ya harus memperhatikan keadaan tuan rumah. Tuan rumah mungkin sedang sibuk, tuan rumah sedang ada kerjaan gitu, ada tugas, orang datang banyak kan kita pula repot. Tapi memang Idul Fitri atau Syawal biasanya memang kita membuka, maka ada rumah terbuka atau apa disebut sekarang itu ya yaitu semua rumah dibuka untuk siapapun. Ini tradisi yang bagus termasuk sebelum Ramadan, asalkan tadi nawaitu dan tujuannya. Yang ketiga, jangan cuman di bulan sebelum Ramadan doang, bulan yang lain lupa dengan orang yang sudah wafat, dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Kita ingat kapanpun, namun ada waktu yang kita sebut momentum, sehingga kita akan lebih banyak lagi insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah. Boleh sekali. Dan insya Allah ini adalah satu tradisi yang baik, dan kita jaga tentu beberapa tadi ketentuannya dan sebagainya. Jangan datang ke kuburan untuk minta sama yang mati, karena yang mati tidak bisa memberi apa-apa. Kita yang memberi. Apa kita beri? Kita beri doa. Kita beri doa. Ya, sedangkan yang wafat sudah berada di alam kubur, dia sedang berada di taman-taman surga, kita tidak bisa minta. Kan taman surga, Bu. Kan alam kubur. Kita tidak bisa minta makanan ahli kubur, nggak bisa. Ya, karena itu makanan khusus. Dan dia pun tidak mungkin dapat makanan dari kita. Karenanya kita datang untuk mendoakan, mengingatkan kita sambil kita membersihkan, ya, karena Nabi biasa membersihkan, menyiram air. Nabi juga pernah melakukan itu. Kemudian Nabi tidak duduk di atas batu nisan, di atas kuburan, karena itu adalah termasuk adab yang tidak baik. Ketika tuntunan Nabi dan beberapa tujuan tadi dijalankan, maka insya Allah termasuk tradisi yang baik, mengingatkan tentang keagungan Ramadan, sekaligus kita mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ibu Ranti pertanyaannya. Baik Ustadz, terima kasih Bu Ranti sudah terjawab Bu Ranti. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang mau bertanya langsung? Ya, Bu Endah, Ceng. Yeah, Bu Endah. Ya, Bu Endah, silakan nih Bu Endah ini dari Jombang, Jawa Timur. Silakan Ibu. Subhanallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu Endah. Mengenai puasa juga di bulan Rajab Ustadz. Itu kan ada puasa sunnah Ayyamul Bid ya, yang 3 hari. Itu niatnya itu tetap puasa Ayyamul Bid atau itu sudah inklusif masuk di puasa Rajab? Baik. Puasa sunnah Rajab. Baik. Cukup ya, Ibu Endah? Ya, iya. Matur nuwun, Bu. Ya. Saya yang matur nuwun, Ustaz. Sama-sama. Kalau nggak ada yang nanya, saya nggak ngomong lagi nih. Jadi matur suwun, Bu Endah. Baik. Jadi ini babnya 2 bab. Pertama bab Rajab, kedua bab puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan yang baru saja berakhir kemarin. Ada 2 pandangan dari para ulama. Ketika bertemu 2 ibadah, kita bisa niatkan dua-duanya sekaligus. Ya, bertemu kan puasa Rajab, bertemu puasa Ayyamul Bid. Kalau kedua-dua ibadah itu hukumnya sama, yaitu sunnah. Yang tidak boleh wajib dan sunnah digabungkan.
Saya puasa ganti dan puasa Rajab karena status hukumnya beda. Ini wajib didahulukan, baru kemudian sunnah. Atau tentu melihat keadaan. Dan dua-duanya adalah sunnah, maka kita boleh gabungkan. Itulah pendapat yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan prioritas. Prioritas itu adalah kebiasaan. Kalau ia biasa ayyamul bid, maka dia jalankan ayyamul bid. Tapi ayyamul bid di bulan Rajab tentu berbeda dengan ayyamul bid di bulan-bulan yang lain. Alasannya adalah Ramadan. Ramadan pasti ada ayyamul bid. Nggak mungkin Ramadan tanpa 13, 14, 15 kan. Tapi karena wajib, ya kita ibadahnya ya ibadah yang wajib. Seandainya Ramadan, seandainya itu bulan sunnah, maka tadi ketentuan yang kedua, yaitu kita menunaikan ayyamul bid secara prioritas, karena itu kebiasaan. Tapi kita menambah bahwa, ya Allah, aku berniat puasa ayyamul bid di bulanmu yang mulia. Sehingga kita pula dapatkan dua sekaligus. Boleh, karena dua-duanya sunnah. Yang tidak boleh tadi yang wajib sama yang sunnah digabung. Ya, jadi itu cari yang enak gitu ya. Yang wajibnya mendekati yang sunnah aja. Ya, yang wajib selesaikan dulu karena hutang kepada Allah. Yang sunnah boleh kita selesaikan bersama yang sunnah yang lain. Atau tadi kita nawaitunya menjalankan yang biasa, yang rutin, yang prioritas. Namun nawaitunya karena kita di bulan yang mulia, kita niatkan ya Allah, hamba puasa ayyamul bid di bulanmu yang mulia. Termasuk nanti Sya'ban pula demikian. Hamba berniat puasa ayyamul bid, puasa Senin, puasa Kemis, tapi di bulanmu yang mulia. Itulah pandangan para ulama. Demikian Ibu Endah, terima kasih. Ya. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endah. Ustaz, sekaligus ini nyambung pertanyaan dari Bu Endah ini Ustaz. Kan sekarang itu kan zamannya medsos ya. Kadang-kadang kita menerima pesan berantai yang isinya kalau kita puasa ini kita bebas dari neraka, dan kita di bulan Rajab ini banyak sekali amalan-amalan, mana ini yang benar nih, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kadang-kadang oh itu bid'ah, kadang-kadang itu sunnah gitu. Sebenarnya yang baik itu yang mana Ustaz? Baik, betul Batik ya. Kita eranya era media sosial 4.0. Kita di masa 4.0 katanya. Jadi teknologi itu akan banyak berseliweran di mana-mana. Lagi tidur aja diganggu oleh teknologi. Ya. Bunyi tring, pengen buka. Padahal lagi tidur. Siapa tahu ini penting ya dari orang tersayang. Gitu. Ya itulah namanya teknologi 4.0 ya gitu ya. Jadi ada dua hal, Bu Ati. Yang pertama, semua apa yang dikatakan oleh Nabi itu kan disampaikan oleh sahabat. Dan sahabat tidak mungkin dusta. Sahabat itu clear. Mereka adalah orang-orang terbaik setelah Nabi. Hanya setelah itulah yang ada masalah biasanya. Yaitu perawi berikutnya. Kan? Periwayatan itu silsilah. Saya dapat dari fulan, fulan dapat dari fulan, terus sampai atas. Yang masalah itu setelah saya biasanya. Ada tambahan, ada pengurangan. Nah ini biasa. Ya, semacam berita itu kan. Berita asalnya itu. Tapi orang setelahnya nambahin. Kemudian nambahin lagi setelahnya, ngurangi dan sebagainya. Ini problemnya dalam ilmu hadis nanti. Ya, artinya begini, kalau itu adalah betul-betul hadis Nabi, tidak ada tambahan dan pengurangan, maka kita jadikan pedoman untuk kita beramal. Tapi kalau itu tidak ada, kita jadikan beramal secara umum, yaitu bahwa Rajab bulan mulia, Rajab bulan yang diagungkan, ibadah dilipat gandakan, tanpa kita kemudian menetapkan jenis pahalanya. Toh pahala itu pasti dari Allah. Karena kalau kita katakan menurut Nabi, pada Nabi tidak mengatakan, khawatir kita mengatakan sesuatu tentang Nabi, pada Nabi enggak. Nah itu saja persoalan para ulama itu. Tapi kalau kita menganjurkan, yuk Bu, kita beristighfar 1000 kali, ayo Bapak Ibu kita berinfak, enggak ada masalah. Karena kita yang menganjurkan. Dan kita tidak mengatakan kata Nabi, tapi kita katakan kata ulama, kata fulan, kata ibu saya, kata orang tua saya. Bagus, bagus. Orang tua saya biasa dahulu bulan Sya'ban itu bagi-bagi kue. Bagus, bagus.
Tapi yang dikatakan Nabi bagi-bagi kue, pada Nabi nggak bagi-bagi kue. Nah, itu persoalannya adalah mengatakan bahwa itu dari Nabi. Namun kalau kita katakan dari ulama, dari orang tua, dari para guru, para kiai, nggak ada masalah. Toh yang disampaikan kebaikan, yang disampaikan adalah motif. Hilang suaranya berarti? Ya, hilang ya suaranya Ustadz ya. Baik, mohon maaf ini. Jadi ada dua hal. Ya. Kalau di dalam medsos, dalam WhatsApp itu ada dikatakan disandarkan kepada Nabi, maka kita lihat dalam kurungnya hadis riwayat siapa, Bukhari, Muslim dan sebagainya. Itu yang akan menenangkan. Tapi kalau itu dari fulan, dari ulama, dari kiai, tidak ada masalah. Kita bisa mengamalkan karena prinsip utama adalah kita ingin memperbanyak ibadah di bulan-bulan mulia, namun ketentuan balasannya kita serahkan sama Allah. Malam pertama ini nggak usah begitu. Yang penting kita beribadah, yakin Allah itu maha kaya. Salah satu Allah maha kaya, ini para ulama kita biasa kayakan kalau harta. Salah satu Allah maha kaya itu orang beramal minimal dibalas 10 kali kebaikan. Surat Al-An'am kan begitu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bahkan kalau infak 700 kali lipat. Jadi itu saja yang menjadi dasar hukum kita. Kalau kemudian ditetapkan nanti akan dijauhkan dari ini, tapi bukan kata Nabi. Khawatir kita mendahului Nabi. Khawatir kita mengetahui yang gaib. Pahala itu gaib. Balasan itu gaib. Yang tahu adalah Allah. Atau Allah sampaikan kepada nabinya. Tapi kita punya tugas menyampaikan kebaikan, memotivasi kebaikan. Dan itu bahasa-bahasa yang mulia. Sehingga kita menjalankan itu dengan tenang. Menjalankan itu dengan lapang. Nah, persoalan bid'ah itu persoalan yang panjang. Tapi selama itu adalah kebaikan, maka itu bid'ah yang baik. Bapak Ibu, mushaf yang ada di Bapak Ibu itu dilakukan Nabi atau siapa? Dilakukan oleh Abu Bakar atas usul Umar. Bapak Ibu sholat taraweh, nah ini ada pengurus masjid ya. Sholat taraweh itu dilakukan oleh siapa? Berjamaah. Bukan oleh Nabi. Nabi malam pertama keluar, sahabat senang sholat bersama. Malam kedua, Nabi nggak keluar-keluar, sahabat udah nunggu itu di masjid. Masjid Bintaro Jaya, enggak ya? Di Masjid Nabawi. Enggak keluar Nabi, kata sahabat, Nabi lagi sakit ini. Nabi mungkin ada uzur, Nabi sedang ada tugas dari Allah, kan tidak ada yang tahu. Mungkin malam besok, ngumpul malam besok lebih banyak lagi, malam ketiga, Nabi nggak mau keluar juga. Penasaran kan? Akhirnya sahabat nanya salah seorang, Nabi, kok malam pertama engkau mengimami kami sholat malam di Ramadan, malam kedua enggak keluar, malam ketiga enggak keluar. Nah, kata Nabi dengan bijaksana, coba kalau aku tiap malam kalian ikut, nanti jadi wajib loh. Kalau wajib kalian enggak kuat. Bahasa Nabi, khawatir diwajibkan. Karena kalau setiap hari jadi wajib. Maka Nabi memahami hikmat itu. Dan karenanya justru dijalankannya oleh sahabat Umar. Setelah Abu Bakar selesai, Umar. Lah, orang lihat sholat itu sendiri-sendiri gitu Bu ya. Sholatnya sendiri, yang di sini, yang di sini. Lah, kata Umar, alangkah bagusnya ini. Kalau semua, Masya Allah, berjamaah sholat taraweh. Itulah kita menjalankan sunnah dari sahabat Umar. Bid'ah? Iya, karena tidak dijalankan oleh Nabi. Tapi sunnah karena dijalankan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Ibu Atik, terima kasih. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Masya Allah, terima kasih pencerahannya ini. Jadi kita fokus ya Ustadz ya, kalau kita beribadah itu kita fokuskan dengan niat kita, bahwa niat kita semata-mata ibadah karena Allah. Masalah pahala, insya Allah, Allah pasti memberikan pahala untuk kita ya. Amin. Terima kasih Ustadz. Bu Atik. Ya. Ya, boleh. Bu Mas Ria, silakan Bu. Boleh, silakan Ibu. Terima kasih Bu Atik. Kasih kesempatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu Mas Ria. Ya, ini yang sering saya alami. Begini Ustadz, saya puasa Ayyamul Bid.
Terus beberapa teman sih tahu, tapi beberapa teman kan teman itu banyak ya Ustadz. Kadang-kadang udah dapat 1 hari, 2 hari, 3 harinya itu dia ngundang, ada sesuatu lah di rumahnya, terus diundang. Nah, karena saya kurang 1 hari, pas harinya dia ngundang itu, saya kan kurang 1 hari puasa ayam mudbit. Jadi saya begini, sebagian teman bilang, Bu, itu kan puasa sunnah. Udahlah, nggak apa-apa, jangan puasa besok. Nggak enak kan kita diundang teman itu. Begitu kata sebagian teman. Tapi Ustadz, hati kecil saya sayang banget. Untuk 1 hari itu saya tidak puasa. Akhirnya saya putusin, ya Allah, Allah maha tahu lah. Saya tetap puasa Ustadz. Di situ saya pura-pura aja, ya gitu. Nah, seperti itu yang saya lakukan. 1 ya Ustadz, 1 lagi begini, puasa Yaumul Bid kebetulan. Saya tahu jadwal periksa saya itu periksa yang ketiga juga, ketiga hari akhir puasa Yaumul Bid. Terus saya 1 hari itu puasa, 2 hari itu puasa. Karena saya mementingkan kesehatan saya hari ketiga itu saya batalkan puasa Ustadz. Ya itu tadi, karena pentinglah ini. Bukan saya nggak takut sama Allah, tapi kesehatan saya lebih penting, jadi saya tinggalkan puasa yang ketiga. Nah, bagaimana ya Ustadz supaya saya srek begitu? Tolong Ustadz jelaskan. Sebelumnya terima kasih banyak. Ataukah saya itu salah dengar teman bilang begitu? Ataukah ya semestinya bagaimana Ustadz? Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Mas Riyah. Ya, panjang dan lebar Bu ya, alhamdulillah. Supaya lebih jelas. Puasa ini Bu. Ji, siap, setuju saya. Supaya lebih jelas ya, maka Ibu tadi menyampaikan ceritanya dan mudah-mudahan Ibu selalu sehat ya, ketika kontrol juga semakin bertambah sehat karena puasa dan karena juga melakukan ikhtiar secara maksimal menjaga kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ada 2 bab. Pertama bab, boleh tidak orang membatalkan puasa sunnah? Ternyata tidak sepakat semuanya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Imam Malik mengatakan tidak boleh. Imam yang lain membolehkan. Kalau dia membatalkan berarti dia wajib qadha, padahal dia puasa sunnah. Karena tidak boleh membatalkan. Ibu tadi membatalkan 1 hari misalnya kondangan gitu ya, maka dia ganti besok atau lusa. Saya nggak membatalkan Ustadz, saya teruskan aja. Ya, ini ilmu yang pertama dulu Bu. Misalnya. Jadi kalau dia membatalkan, maka pandangan Imam Malik dia wajib qadha. Pandangan imam yang lain tidak wajib qadha karena itu puasa sunnah. Yang kedua adalah pilihannya tidak membatalkan. Sehingga membatalkan puasa sunnah itu bukan keharusan, bukan kewajiban, tapi adalah keringanan dari Allah. Kalau keringanan tergantung orang berpuasa. Sama dengan kita lagi perjalanan Bu, puasa atau tidak? Tergantung kita. Karena keringanan dari Allah. Sekiranya Bapak Ibu ya merasa kuat puasa, monggo silakan. Merasa tidak kuat puasa, maka boleh tidak puasa. Namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Kalau keringanan itu jangan keberatan. Karenanya masing-masing dipersilakan menurut keadaan dan kemampuannya. Apakah melanjutkan puasa atau membatalkan puasa. Bu Mas Riyah tadi melanjutkan. Berarti mengambil pilihan kedua yang itu dibolehkan. Bagaimana dengan orang lain? Tentu kita teman itu kan saling tahu lah. Insya Allah pertemanan ini kan dasarnya bukan suuzon tapi husnuzon. Oh teman saya lagi puasa, oh makanya dia tidak makan. Biasa nggak ada masalah sekarang. Kecuali kita baru ketemu sekali dan kita tidak tahu gitu ya. Tidak tahu kebiasaan, tidak tahu hobinya, tidak tahu macam-macamnya. Khawatir dia malah kok dianggapnya saya itu tidak menghormati. Kan ada ya kalau yang pertama. Tapi kalau teman itu sudah akrab, saya yakin sudah kenal. Dia biasa puasa sunnah. Ya udah biarin lah. Kan kita saling tahu ya Bu.
Nah, kalau kita sudah saling tahu, ibu pilih yang kedua tadi, tidak membatalkan, dan itu pilihan yang dibolehkan karena kita sedang menunaikan ibadah yang bernama puasa sunnah 3 hari di pertengahan bulan-bulan Hijriyah. Begitu Ibu Mas Ria yang pertama. Jadi kalau di sini ada yang membatalkan, boleh, boleh. Landasannya itu. Tapi ada yang mewajibkan ganti, ada yang tidak mewajibkan ganti. Kalau saya tidak mewajibkan ganti, karena itu mayoritas ulama. Namanya sunnah, ya sudah. Nanti tidak lengkap Ustaz 3 hari. Ayyamul bid kan 3 hari. Tapi sesuai dengan Al-Baqarah 184 dan 185, yang wajib saja kalau sakit dan uzur boleh ditinggalkan. Apalagi yang sunnah. Loh, jadi enggak lengkap. Namanya juga orang uzur pasti enggak lengkap. Namanya orang uzur pasti enggak lengkap kan? Saya udah uzur Ustaz nggak bisa sholat berdiri, maka dia duduk. Tapi itu adalah karena dia memang tidak mampu dan uzur. Dibolehkan, dibolehkan. Karenanya saat seseorang baru 2 hari puasa, padahal harus 3 hari, maka dibolehkan. Yaitu karena dia uzur, bukan disengajakan. Kalau disengajakan kan udah 2 hari, saya cari-cari nih siapa yang mau ngundang. Ya, ngundang makan bersama ini. Itu namanya sengaja. Amdan kalau bahasa ulama. Kalau amdan tentu berbeda dengan keadaan ibu tadi memang uzur. Yaitu kembali kepada pertanyaan kedua, yaitu karena tidak lengkap faktor kesehatan. Justru inilah keringanan yang ibu ambil. Bahwa orang yang sakit memang yang wajib saja boleh ia tinggalkan. Apalagi yang sunnah. Bagaimana kalau tidak lengkap 3 hari? Tetap dihitung oleh Allah 3 hari. Yaitu landasannya hadis Bukhari. Orang yang biasa, Bu, ibadah. Biasa infak, biasa puasa, biasa sholat sunnah. Tiba-tiba sakit. Dia tidak mau sakit. Tiba-tiba sakit. Nggak bisa melakukan sholat. Nggak bisa ini bermajlis karena sakit. Maka dicatat laukana muqiman sohiyah. Subhanallah. Seperti ia sedang beribadah. Padahal dia sedang tidur karena sakit. Padahal ia sedang tidur karena tidak puasa, misalnya. Namun disitulah namanya kebiasaan. Untuk itu kebiasaan yang baik, itu adalah baik. Ya, sehingga kita biasa, maka insya Allah ketika ibu memilih yang ketiganya, karena memang faktor kesehatan, memilih untuk menjaga kesehatan, maka tetap dicatatnya 3 hari, meskipun prakteknya ibu cuma 2 hari, insya Allah. Demikian Ibu Mas Ria, terima kasih. Wallahu a'lam. Syukron. Baik, Afan Bu. Makasih Mbak Ati. Alhamdulillah lebih jelas ya Bu Mas Ria ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah itu maha baik ya. Segala kita baru niat aja kita sudah dicatat jadi bagi pahala kita. Iya betul. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu lainnya? Ya. Ada mungkin terakhir kalau ada satu lagi ya Bu Atik terakhir. Iya. Satu lagi terakhir, kalau ada pertanyaan, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang mau bertanya lagi? Insya Allah kita akan ketemu boleh, Mbak Ati, saya boleh. Boleh, Bu Retno, Dewi Sayekti, Bu Wiwi. Satu lagi pertanyaan penutup dari Bu Wiwi. Silakan Ibu. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Mohon maaf, saya tidak pasang video. Jadi hanya suara, nggak ada penampakan, Pak. Ya, suara tanpa rupa ya. Iya, nyon sewu. Monggo Bu. Pak Ustadz, masih berkaitan dengan puasa Ayyamul Bid tadi. Kan biasanya di dalam puasa Ayyamul Bid itu selalu ketemu dengan Senin atau Kamis. Biasanya kan kadang Minggu, Senin, Selasa. Atau Rabu, Kamis, Jumat. Sering sekali seperti itu ya. Terus untuk puasa sunnahnya yang Senin dan Kamis itu apakah sudah termasuk di dalam Ayyamul Bid itu atau bagaimana ya Pak Ustadz? Atau kita niatnya pada pas saat Seninnya itu nggak usah pakai jamak atau biarkan saja ya Pak Ustadz? Nggak mau rugi ceritanya. Maunya dapat dua-duanya Pak Ustadz. Yang saya hanya itu saja, matur nuwun. Matur nuwun Ibu Retno, barakallahu fiik, luar biasa ya. Hampir sama dengan tadi Bu Mas Ria, tapi ada tambahan. Ya, ketika seseorang menjalankan sebuah ibadah, khususnya Ayyamul Bid, berkemungkinan besar
ia akan bertemu hari Senin dan Kamis yang itu bertepatan 13 atau 14-15. Karena tadi bahwa ketentuan bulan itu Allah. Manusia nggak bisa milih-milih. Allah sudah tetapkan 1 tahun 12 bulan. Surat At-Taubah 36. Sehingga kemungkinan besar dan pasti ya ada 13 bulan 13-nya di hari Senin atau 15-nya di hari Senin. Begitulah namanya siklus peredaran waktu. Ada 2 hal. Yang pertama, kalau ia sudah biasa puasa Ayyamul Bid, maka saat bertepatan Senin dan Kamis, otomatis dia pahalanya 2. Pahala Senin dan Kamis dan pahala Ayyamul Bid. Yaitu alasannya karena dia sudah terbiasa melakukan itu. Jadi secara otomatis tidak perlu ibu niatkan jamak karena nggak ada jamak puasa. Yang ada jamak sholat. Nggak ada jamak puasa ya, adanya jamak sholat. Secara otomatis dapat 2, Bu. Ya, itu karena udah biasa dan ternyata tepat 13 misalnya hari Senin, maka 13 itu dapat puasa Ayyamul Bid sekaligus hari Senin. Namun niatnya tetap satu, yaitu niatnya puasa di Ayyamul Bid. Karena bertepatan Senin bukan kemauan kita itu, tapi kehendak Allah. Ya kita bersyukur, ya Allah alhamdulillah Seninmu adalah 13mu gitu ya. Maka kita dapat dua-duanya. Pandangan yang kedua adalah karena dua-duanya sunnah, maka kita boleh memilih salah satunya. Yaitu kalau kemudian di situ kita ya memilih puasa Senin, maka kita puasa Senin. Memilih Kamis, maka puasa Kamis. Namun karena tadi sudah rutin 13, 14, 15, khawatir nanti berkurang 1, maka kita genapkan menjadi puasanya Ayyamul Bid saja. Kedua-duanya adalah menjadi catatan bahwa orang yang biasa, orang yang merutinkan satu amal ibadah, bertemu dengan hari yang mulia, maka ia akan mendapatkan 2 keutamaan sekaligus, meskipun hakikatnya cuma 1 yang dijalankan, karena waktu bukan milik kita. Bulan bukan milik kita, Allah tetapkan sebelum menciptakan langit dan bumi, kita ikut saja ketetapan Allah, dan insya Allah nawaitu kita adalah puasa yang rutin, yaitu Ayyamul Bid, dan tetap Allah gandakan pahalanya menjadi pahala Ayyamul Bid sekaligus pahala sunnah Senin dan Kamis. Begitulah Ibu Retno Dewi, terima kasih. Iya Pak, matur nuwun Ustaz. Jadi dapat bonus tetap ya Pak ya. Amin, insya Allah. Matur nuwun. Mbak Wiwi, terima kasih. Dapat bonus pasti itu Mbak Wiwi. Jaminan. Terima kasih Mbak Ati. Ustadz nih saya tahu banget nih teman-teman saya ini. Dari Bu Wiwi, Bu Masria, Bu Buar, Bu Min. Ini ahli-ahli puasa Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Tidak hanya sekedar Senin Kemis. Jadi ketika Ayyamul Bid itu sudah rutinitas tiap bulan lah, saling menyambut dengan gembira gitu. Mudah-mudahan nih nular kebaikannya ke saya juga ini. Amin, amin. Amin, amin. Apa Bu Masria suaranya nggak dinyalakan, mikrofonnya dinyalakan? Ustadz, yang ngomong itu juga begitu Ustadz. Subhanallah walhamdulillah. Amin. Amin, amin. Ketularan baik, bertemu dengan bunda-bunda yang baik. Insya Allah kita saling bergandengan, kita saling merekatkan hubungan hanya semata-mata karena mencari ridhonya Allah ya Ustadz ya, mencari pahala sebaik-baiknya. Oke, baik. Jadi kan kita mulia karena ada sekitar kita orang mulia. Kita mulia karena tempatnya mulia. Kita mulia karena waktunya mulia, insya Allah. Karena nanti di surga kan kita benar ya Ustadz ya, kita harus mencari teman kita yang ini kan, ketika kita nanti bisa teman kita yang baik bisa narik kita kan? Betul. Ada hadis sahih dari Bukhari bahwa nanti kita akan dibersamakan dengan sahabat kita yang bersama-sama puasa, yang bersama-sama sholat, yang bersama-sama beribadah. Dalam hadisnya begitu. Jadi disebutkan beberapa ibadah yang bersama-sama bermajlis, yang bersama-sama berinfak, yang bersama-sama insya Allah dalam kebaikan dan takwa. Nanti surat Az-Zukhruf 76 dan beberapa ayat yang lain yang mengisyaratkan pertemanan itu adalah membahagiakan dunianya, membahagiakan akhiratnya. Sering dikatakan ya Bu, ya nanti kalau Ibu duluan tolong sebut nama saya, itu bagus.
Duluan ke surganya gitu ya. Bukan duluan meninggalnya, Bu, duluan ke surganya. Kalau duluan meninggal urusan Allah ya. Jih, ada lagi Bu Masriah, kenapa? Enggak, Ustadz lihat kita di sana nanti diam aja, Ustadz. Ya. Kan sudah kita ini tadi Bu, ya sudah ada daftarnya, daftar orang-orang yang bersama, kan ada daftarnya Bu. Sekarang aja malaikat sedang mendaftar kan, sebagaimana hadis, orang bermajlis itu disebut namanya oleh malaikat, disebut namanya. Jadi disebut namanya berarti kan di absen gitu ya, diingat-ingat. Maka ini juga menjadi pengingat kita bersama. Kita saling mendoakan ya Bu. Kita saling mengingat dalam kebaikan. Kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Khususnya bulan mulia ini, 3 bulan ini kita persiapkan baik-baik. Insya Allah hasilnya lebih baik. Tanpa persiapan nggak mungkin orang itu menjadi lebih baik. Demikian mungkin cukup Ibu Atik dan Ibu semuanya, Bapak-bapak juga yang hadir. Saya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Kita bertemu mudah-mudahan, kalau tidak offline ya online. Kita menunggu keputusan dari pengurus masjid sekaligus pengurus masjid taklimnya. Demikian saya kembalikan ke Ibu Atik, silakan. Baik Ustadz. Terima kasih atas kajian pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah pertemanan kita, majelis taklim kita membawa kita ke surganya Allah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan sebagai penutup pada kajian ini, kita insya Allah ketemu lagi di hari Kamis jam 10 pagi. Dan jangan lupa juga ikutin kajian dari Masjid Jami yang diselenggarakan secara offline maupun online di setiap Sabtu pagi setelah sholat subuh dan Minggu pagi setelah sholat subuh jam 4.30. Baik, kita sama-sama kita tutup kajian ini. Untuk itu kami mohon kesediaannya dari Ustadz At-Tabib berkenan untuk memimpin doa untuk kita semuanya. Kami persilakan Ustadz. Baik, kita awali dengan banyak beristighfar. Sebagaimana tadi ada permintaan dari salah seorang jamaah kita. Kita memperbanyak istighfar, artinya memperbanyak kita mohon ampun. Karena kalau dosa terampuni, ibadahnya mudah. Kalau dosa terampuni, doanya mustajab. Salah satu penghalang dari doa mustajab adalah dosa. Salah satu penghalang dari kita mendapatkan kemuliaan adalah dosa. Maka benar sekali kita memperbanyak istighfar. Namun karena waktunya kita istighfar 3 kali bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Min kulli dzambin wa ma'asi. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kami semua, kedua orang tua kami, keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al kuburahum raddatan min riyadil jinan, wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu, ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma balikna Ramadan bisihhati wal afiyah. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, harta kami, keluarga kami, semua kepemilikan kami. Berkahi kami nanti di bulan Sya'ban, harta kami, keluarga kami, dan semua kepemilikan kami. Jadikan semua ibadah kami menambah kebaikan dunia kami, menambah kebaikan akhirat kami. Ya Allah, sempurnakanlah ibadah kami dengan izin dan taufik-Mu. Panjangkanlah usia kami dalam rangka kami beribadah untuk mendapatkan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, mendapatkan Lailatul Qadar, bulan yang lebih baik, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Hanya kepada Engkau kami berlindung,
hanya kepada Engkau kami bersandar, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya Allah, tolonglah kami semuanya. A'inna ala zikrika, untuk selalu mengingatmu. Wa syukrika, mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatik, beribadah dengan sebaik-baiknya. Rabbana taqabbal minna sholatana, siyamana, infaqana, sodaqatina, a'malana kullah. Ya Allah, terima dari kami sholat-sholat kami, puasa-puasa kami, infak dan sodako kami, ibadah-ibadah kami yang lainnya. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shfina, ya Allah, sehatkan kami semua, lahir dan batin kami. Sehatkan sahabat-sahabat kami yang sedang sakit. Sehatkan keluarga kami. Sehatkan anak keturunan kami. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma shfina antas syafi. La shifaa illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Makasih Amin. Ustaz.